Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Ibu Juli akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Pembelahan amitosis, mitosis, dan meiosis. Berdasarkan ada atau tidaknya tahap-tahap pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis terjadi pada reproduksi aseksual organisme prokariotik, misalnya bakteri. Pembelahan ini diawali dengan penggandaan DNA yang diikuti dengan pembelahan kromosom atau intinya. Selanjutnya terjadi pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan yang identik. Dari 1 sel menjadi 2 sel yang identik dengan induknya. Yang kedua adalah mitosis. Mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus sel terdiri atas 2 fase, yaitu fase pertumbuhan yang disebut dengan interfase dan fase pembelahan yang disebut dengan fase mitosis. Fase mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Pembelahan secara mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus sel terdiri atas 2 fase, yaitu fase pertumbuhan interfase. Pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Interfase terdiri atas 3 fase, yaitu gap 1 atau fase tumbuh pertama, disingkat G1, kemudian sintesis, dan gap 2 atau fase tumbuh kedua, G2. Pada fase G1 itu fase pertumbuhan pertama, terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Pada fase S terjadi replikasi DNA dan pada fase G2 terjadi replikasi sentriol dan peningkatan energi cadangan. Fase pembelahan mitosis, tahap yang pertama adalah profase. Profase di sini ciri-cirinya adalah benang-benang kromatinnya memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatidnya berpasangan membentuk kromosom, sedangkan membran nukleus dan nukleolusnya mulai menghilang. Pada sel hewan, sentriolnya akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa dan menyerupai bentuk pancaran. Tahap yang kedua adalah metafase. Ciri-cirinya, terbentuk benang spindel, kromosomnya terlihat semakin jelas, kromosom berada di daerah ekuator. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Nah, pada setiap sentromernya ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Anafase, di sini ciri-cirinya benang-benang spindelnya memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan, dan mulai terjadi sitokinesis. Sitokinesis dimulai, artinya mulai terjadi pembelahan sitoplasma. Tahap berikutnya adalah telofase. Telofase di sini kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin ini membentuk anak inti. Kumpulan kromatin ini membentuk anak inti dan kemudian akan terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sehingga sitokinesis selesai, terbentuklah 2 sel anakan yang sejenis, yang sama dengan sel induknya. Meiosis atau pembelahan reduksi. Meiosis ini dapat juga disebut pembelahan reduksi karena sel anakan yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Meiosis ini hanya terjadi pada sel kelamin, yaitu pada gametogenesis atau pembentukan sel gamet. Ada 2 tahap meiosis ini, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2.
Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk berkembang biak secara seksual atau dalam proses pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel yang haploid. Sebelum melakukan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Tahap yang pertama pada meiosis ini adalah interfase. Pada saat interfase ini, sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis saat menjalani fase growth 1. Kemudian fase S, replikasi, dan fase G2 dari interfase. Selama interfase, sel tumbuh ke ukuran dewasa dan menyalin DNA-nya. Tahap berikutnya adalah profase 1. Di sini terjadi proses tahapannya ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan tahap diakinesis. Atau disingkat tahapan ini adalah lesipadidi. Nah, tahap leptoten, benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom. Pada tahap zigoten, kromosom homolog mengelompokkan diri, bersinapsis, dan berpasangan. Tahap pakiten, kromosom bivalen berduplikasi menjadi 2 kromatid. Sedangkan tahap diploten, kromatid dari tiap pembelahan kromosom memendek dan membesar. Tahap diakinesis, sentrosol membentuk 2 sentriol yang membentuk benang gelondong pembelahan. Membran dan anak inti menghilang. Nah, itu tahap profase 1. Tahap metafase 1 adalah tahap di mana kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Kemudian tiap-tiap kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Jadi pada fase metafase ini berkumpulnya tetrat di bidang ekuator. Selanjutnya tahap anafase 1. Anafase 1, kromosom homolognya ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan, sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengahnya, dan tujuan dari anafase 1 ini yaitu menjadi isi kromosom diploid menjadi haploid. Kemudian tahap telofase 1, di sini cirinya adalah retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk dan terjadilah sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan yang kromosomnya sudah bersifat haploid. Meiosis 2, tahapannya yang pertama ada profase 2. Di sini membran nukleus dan nukleolusnya mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriolnya memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Kemudian lanjut ke tahap metafase 2. Di sini setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid dan tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel dan salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Berikutnya tahap anafase 2. Cirinya, spindelnya menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhir anafase ini membran sel mulai melekuk. Tahap berikutnya telofase 2. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang kromatin dan terjadilah sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin atau sel gamet yang terjadi pada hewan dan tumbuhan juga pada manusia. Kalau gametogenesis pada hewan dan manusia ada 2, ada spermatogenesis atau pembentukan sel sperma atau sel kelamin jantan, dan oogenesis pembentukan sel ovum atau pembentukan sel kelamin betina. Kemudian ada gametogenesis pada tumbuhan yaitu mikrosporogenesis. Ini adalah pembentukan sel kelamin jantan. Contohnya adalah kepala sari.
Dan makrosporogenesis yaitu pembentukan sel kelamin betina atau sel ovum yaitu yang ada di putih. Yang pertama, spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Dimulai dari spermatogonium atau sel induk yang bersifat diploid. Nah, spermatogonium ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 anakan, yaitu spermatosit sekunder yang masing-masing memiliki kromosom haploid. Proses meiosis 1 langsung diikuti dengan meiosis 2 yang membentuk 4 spermatid yang juga bersifat haploid. Akhirnya spermatid akan bertransformasi membentuk spermatozoa. Selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis ini pembentukan sel telur atau sel kelamin betina. Oogenesis melibatkan pembentukan sel-sel haploid dari diploid sel aslinya yang disebut dengan oosit primer melalui proses pembelahan meiosis. Oogenesis hanya mengarah ke produksi satu ovum akhir dari masing-masing oosit primer. Dalam prosesnya, oosit primer akan menghasilkan 4 sel anak, namun 3 sel anak akan keluar dengan bentuk jauh lebih kecil, sehingga disebut sebagai badan kutub. Nah, badan kutub ini akhirnya akan hancur dan hanya tersisa satu telur yang ukurannya lebih besar. Nah, sehingga sebagai proses akhir dari oogenesis ini adalah ovum yang matang. Jadi dari oogonium membelah menjadi oosit primer, kemudian terbentuk oosit sekunder dan badan polar 1. Badan polar 1 membelah meiosis menghasilkan badan polar, 2 badan polar, dan oosit sekunder membelah menghasilkan ovum yang matang dan 1 buah badan polar. 3 badan polar akan hancur dan tinggal 1 ovum yang mulai matang. Demikian penjelasan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya adalah gametogenesis pada tumbuhan. Yang pertama adalah mikrosporogenesis. Ini adalah pembentukan sel kelamin jantan. Mikrosporogenesis terjadi pada antera atau kepala sari. Sel induk mikrospora akan bermeiosis 1 dan 2 menghasilkan 4 sel mikrospora. Keempat sel mikrospora tersebut masih menempel dalam satu kelompok sehingga disebut tetrad. Mikrospora akan saling memisah diri saat mulai matang dan siap keluar dari atera, dari kepala sari. Mikrospora atau serbuk sari ini akan keluar setelah atera pecah karena pengaruh kadar air yang berkurang karena benturan fisik. Kemudian makrosporogenesis. Makrosporogenesis ini pembentukan sel kelamin betina. Makrosporogenesis atau bisa disebut juga megasporogenesis ini terjadi di dalam bakal biji tumbuhan. Pada bakal biji awalnya hanya terdapat 1 sel induk megaspora. Kemudian sel tersebut membelah melalui meiosis 1 dan 2 hingga menghasilkan 4 megaspora anakan. 3 megaspora yang terbentuk akan mereduksi dan mati. Jadi tinggal 1 megaspora yang berkembang dan tumbuh menjadi bakal biji yang sempurna. Dalam megaspora tersebut terdapat 1 inti sel yang nantinya akan mengalami proses namanya megagametogenesis. Megagametogenesis ini dia membelah menjadi membelah secara mitosis berlangsungnya 3 kali berturut-turut. Dari awalnya 1 inti sel membelah secara mitosis sebanyak 3 kali hingga dia menghasilkan 8 inti sel. 8 inti sel tersebut akan bergerak menuju tempatnya masing-masing dan berkembang menjadi bagian yang berbeda-beda. Jadi ada 3 inti akan bergerak menuju arah mikrofil bagian bawah dan berkembang menjadi ovum. Kemudian ada 2 sinergit di kanan kirinya ovum dan 2 inti sel yang berada di tengah-tengah dan berkembang menjadi inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan 3 inti sel yang lain akan bergerak ke arah kalaza atau bagian atas dan akan berkembang menjadi namanya sel antipoda. Demikian penjelasan tentang mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Keterkaitan meiosis dengan fertilisasi makhluk hidup. Jadi ada dimaksudkan untuk pemilahan kromosom secara independen, untuk melakukan pindah silang dan fertilisasi secara random. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.